Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang populer sebutan masyarakat setempat dengan singkatan Kabupaten Beltim, merupakan daerah otonomi tingkat 2 kabupaten yang baru terbentuk. Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak tanggal 25 Februari 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat di wilayah Provinsi ke-31 di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau disingkat Babel. Sejarah Kabupaten Belitung Timur tidak dapat dipisahkan dari Pulau Belitung secara umum. Sebab wilayah kabupaten ini memiliki sisi penting dalam sejarah pulau ini, khususnya dalam sejarah timah pada masa Hindia Belanda. Nama Belitung Timur memang baru muncul setelah 58 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 2003. Sedangkan beberapa daerah di kabupaten ini merupakan daerah penting dalam sejarah timah, terutama di Kecamatan Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, dalam rilisnya Belitung Timur dalam angka tahun 2020, secara ekonomi, setelah sempat naik pada tahun 2017 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85%, ekonomi di Kabupaten Belitung Timur tumbuh melambat pada 2 periode berikutnya, yakni 4,21% di tahun 2018 dan 3,35% di tahun 2019. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,54%. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Namun pada perbandingan antar kabupaten kota atau Regency Municipal Comparison, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Belitung Timur pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 70,84%. Perlu sobatku ketahui semua bahwa Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan Kabupaten Bangka yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dan hal serupa terjadi juga di sebagian besar kabupaten atau kota di Bangka Belitung, kecuali Kabupaten Bangka Barat yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sumber ini saya kutip dari BPS Belitung Timur dalam angka tahun 2020. Perkembangan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Belitung Timur mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dengan berbagai perkembangan teknologi peternakan dan pertanian yang sudah dikembangkan oleh masyarakat Belitung Timur setempat. Pada sektor peternakan, khususnya peternakan sapi, para peternak sapi di Kabupaten Belitung Timur mendapat bimbingan dari penyuluh peternakan dan
dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Pada sektor peternakan kambing, begitu juga. Selain mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, peternak kambing juga selalu mendapatkan bantuan penyuluhan dari tim penyuluh pertanian dan peternakan. Sektor peternakan ayam menjadi sektor yang paling dominan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai sektor yang sangat potensial di lingkungan masyarakat Belitung Timur. Begitu pula sektor perkebunan karet, perkebunan lada, dan perkebunan sawit menjadi sektor yang sangat potensial bagi masyarakat Belitung Timur dalam mengelola perkebunannya di lingkungan masing-masing. Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten Belitung Timur karena memiliki produksi besar dalam produksi perikanannya. Produksi perikanan yang banyak diolah dan ditangkap oleh nelayan tidak bisa diekspor sehingga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan Belitung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur berharap ke depan segera menyiapkan infrastruktur dan kerjasama dengan lintas sektoral untuk mengembangkan sektor perikanan di Belitung Timur, termasuk dengan pihak karantina dan pihak bea cukai, agar semua produksi perikanan yang kita kirim keluar dapat mendorong percepatan pertumbuhan untuk masyarakat dan nelayan di Belitung Timur. Keanekaragaman budaya Belitung Timur dapat kita lihat pada tradisi lisan, karena bagi masyarakat Melayu Belitung, keberadaan tradisi lisan sudah lama adanya dan keberadaannya jauh sebelum aksara dikenal oleh mereka. Keberadaan tradisi lisan tidak hanya cara mereka beraksara melalui lisan, akan tetapi menjadi media internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai. Hal ini dapat dilihat dari adanya petatah petiti atau ure-ure yang memuat serangkaian norma yang dinarasikan melalui tekstual lisan. Begitu pula dengan adanya lagu-lagu tradisional yang terus-menerus disenandungkan dalam berbagai lapis generasi. Meskipun dalam kenyataannya terdapat lagu-lagu tradisional yang tinggal kenangan dan tidak terwarisi pada masa ini. Tradisi lisan juga mengakar kuat dalam kebudayaan suku Laut atau suku Sawang. Mereka mahir soal berpantun, mantra, dan ratapan-ratapan dengan bahasa mereka yang sukar dimaknai oleh orang luar pada komunitas di luar mereka. Sayangnya, banyak tradisi lisan yang sudah punah dan yang masih tersisa, salah satunya adalah bedaik, sebuah ratapan yang di dalamnya terdapat untaian syair dan juga pantun. Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Belitung Timur adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan di lingkungan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan satu pintu bertujuan untuk terciptanya kepastian, keterpaduan, dan keserasian iklim investasi guna mewujudkan tertib layanan perizinan dan non-perizinan di daerah Belitung Timur. Oleh sebab itulah, pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Peraturan Bupati Belitung Timur ini dibuat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang baik di Kabupaten Belitung Timur. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan layanan perizinan dan non-perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.